Terima kasih Mbak Meni dan Bapak Ibu, adik-adik, rekan-rekan sekalian. Saya Puji Busiono, seperti dikenakan tadi. Saat ini bicara sebagai Ketua Umum Independen Pekerja Sosial Profesional Indonesia. Ini saya kira suatu line up yang bagus ya. Setelah HIMSI, terus IPSPI, kan psikososial ya. Jadi tadi tentang psikologi, sekarang tentang sosial. Saya akan bicara singkat saja dengan satu slide. Independen Pekerja Sosial Profesional Indonesia. Saya mulai dengan beberapa tahayul yang perlu saya luruskan. Yang pertama adalah tentang pekerja sosial. Biasanya kalau orang menyebut pekerja sosial itu siapa saja yang berhati baik, dermawan, berbakti kepada Tuhan itu pekerja sosial. Tetapi dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2019 sudah ada undang-undang tentang pekerja sosial. Maka pekerja sosial itu adalah lulusan atau sarjana pekerjaan sosial terapan atau kesejahteraan sosial, menyelesaikan pendidikan profesi, mengambil sertifikasi nasional, terdaftar di dalam organisasi profesi, baru bisa disebut pekerja sosial. Nah, saya bicara di dalam konteks itu. Tahayul yang kedua adalah bahwa psikososial atau layanan dukungan psikososial itu bisa dilakukan oleh siapa saja, untuk apa saja, dan kapan saja. Ini saya kira Mbak Meni, Mas Indra, dan lainnya masih ingat upaya kita untuk menyamakan persepsi apa sebenarnya psikososial dalam konteks bencana ya. Dan ternyata memang ada disebutkan tadi hierarki ya, jenis klientel yang dihadapi, kemudian kepakaran apa yang diperlukan dan siapa yang harus melakukannya. Dan pekerja sosial adalah salah satu di antaranya. Baik. Pertanyaan pertama adalah, apa sih yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam konteks layanan dukungan psikososial terkait dengan bencana? Seperti biasa, yang terjadi, tugas pekerja sosial itu adalah melakukan pengkajian, ya, kemudian menemukan atau mengidentifikasi apa itu yang disebut sebagai kelompok rentan. Kalau tadi ada yang mengusulkan kelompok berisiko, nah, nanti kita bisa debat lagi tentang itu, tetapi kelompok yang karakteristiknya memerlukan dukungan lebih dari yang lainnya. Nah, dari sana kemudian pekerja sosial itu juga mempunyai kepakaran, kompetensi untuk melakukan pengorganisasian komunitas, ya, untuk mendorong kesiapsiagaan, raising awareness, ya, penyuluhan dan sebagainya tentang apa sih kira-kira reaksi orang terhadap stresor seperti bencana atau pasca bencana dan seterusnya. Kemudian pada saat terjadi bencana, pekerja sosial itu melakukan respon darurat seperti disebutkan oleh Kang Dendi tadi, biasanya melakukan intervensi krisis, mengorganisasi akses terhadap bantuan dan sebagainya. Kemudian tentunya dalam konteks subcluster ya, ini adalah pekerjaan berkaitan dengan perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar, pemberdayaan di dalam konteks yang ada, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang berbasis komunitas. Kemudian selain itu juga ini yang agak khas tentang pekerja sosial dibandingkan dengan rekan-rekan sejawat profesi yang lain, bahwa pekerja sosial itu mempunyai kepakaran untuk melakukan case management atau pengelolaan kasus. Karena biasanya saudara kita yang terpapar bencana itu berpindah dari satu tangan ke tangan yang lainnya, dari satu layanan ke layanan lainnya. Nah, ini perlu dilakukan case management. Kemudian advokasi ya, seperti disampaikan Kang Denny tadi. Mengakses pelayanan, melakukan rujukan, dan sebagainya. Dan juga pemulihan hak kalau haknya terlanggar atau tercederai. Nah, ini kurang lebih pekerjaan pekerja sosial. Kalau mengenai tahapan dan jenis pekerjaannya, sudah pernah saya sampaikan dalam bentuk tabel yang lengkap kepada teman-teman practitioners di WA Group dan juga dalam penyusunan buku panduan. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan kedua, terus apa peran organisasi profesi seperti IPSPI? Kami ini mempunyai beberapa peran yang saya pikir cukup suportif ya dalam hal ini. Mulai dari menghimpun para pekerja sosial, kemudian melakukan pengembangan, melakukan berbagai kegiatan yang mendorong profesionalisasi ya dari tugas-tugas yang disampaikan.
kemudian mengembangkan praktik, menyusun prosedur, juga menerapkan standar, memperkenalkan metodologi dan piranti-piranti yang diperlukan, juga memberikan sertifikasi. Sehingga persis seperti rekan saya tadi, pelayanan yang dilakukan oleh pekerja sosial itu betul-betul memenuhi standar, ya, tidak menimbulkan kecederaan lebih lanjut dari komunitas dan orang lain yang akan dibantu. Nah, dalam hal ini, misalnya di Cianjur kemarin, kita melakukan rapid gender analysis pada minggu-minggu pertama, dengan mengambil sampel 600 orang, menanyakan tentang kondisi kehidupan saat itu, stresornya apa saja, kemudian kapasitas bertahannya apa, dan seterusnya, ya, yang kemudian dimanfaatkan sebagai masukan di dalam penyusunan program-program respon terhadap bencana itu. Termasuk di dalamnya juga tugas kami yaitu mengawasi praktik para pekerja sosial ini supaya tidak terjadi malpraktik dan seterusnya. Waktu saya dulu masih muda sekali, tahun 2004 tsunami. Saya ingat persis tuh. Dalam keadaan tsunami yang korbannya ratusan ribu, ada orang yang datang dari luar negeri, katanya melakukan psikososial. Wah, begini-begini. Wah, ini kayak tarik kecak di Bali, katanya psikososial. Saya pertanyakan, ini teknik apa ini? Dan seterusnya. Ternyata teknik itu belum diuji, belum disertifikasi. Nah, hal seperti itu untuk menjaga keselamatan komunitas dan juga keselamatan praktik kita. Nah, dalam kaitan itu, organisasi profesi seperti yang saya dipercaya untuk menjadi ketua umum ini melakukan berbagai hal, ya, yang tadi saya sebutkan itu, yang berupa fungsi organisasi, mulai dari advokasi sampai dengan penjagaan etika dan kualitas. Dan tentu saja, persis sama seperti HIMSI, kami melakukan juga koordinasi, ya, advokasi dengan sejawat profesi yang lain. Karena sesama profesi pertolongan, kita yakin bahwa tidak bisa ditangani oleh satu profesi saja. Tetapi yang jelas, dari sini ke depan diperlukan rekognisi terhadap profesi pekerjaan sosial. Di dalam kami sendiri diperlukan penataan, pemikiran tentang peran kami di dalam layanan dukungan psikososial. Dan di ceruk mana, di titik mana, di bagian mana pekerja sosial itu berfungsi dan bertugas. Yang jelas begini, singkatnya. Situasi stres seperti bencana menimbulkan dinamika di dalam diri seseorang, keluarga, kelompok, dan komunitas. Ketika dinamika itu beririsan, berimpitan dengan orang lain, dalam hal interaksi satu orang dengan yang lainnya, di sanalah peran pekerja sosial itu paling tepat untuk dilaksanakan. Kalau analisis pribadi, misalnya melalui psikologi, pengukuran keberfungsian, dan sebagainya, dilakukan di sana. Tetapi ketika dia berimpitan dengan orang lain, dengan komunitas, maka ini adalah bagian dari apa yang disebut dengan fungsi sosial yang perlu ditangani dan dibantu oleh pekerja sosial. Mbak Meni, itu saja dari saya sebagai pemantik. Saya standby untuk ditanya dan diklarifikasi dan ditambah dengan pengayaan. Matur nuwun, monggo saya kembalikan.